Halo, perkenalkan nama saya Freddy Kawanan dari kelas 4 Teknik Informatika 1. Saat ini saya akan melakukan konfigurasi TCP IP address pada Linux Debian. Pertama-tama untuk melakukan konfigurasi, kita perlu buka virtual machine kita, kemudian jalankan. Setelah itu lakukan login. Di sini saya sudah melakukan login, kemudian buka terminal. Setelah masuk ke terminal, kita masuk sebagai root. Kemudian, setelah kita sudah masuk sebagai root, kita cek jumlah driver dan Ethernet yang terpasang pada komputer server ini menggunakan perintah ls pci. Jadi, jumlah Ethernet yang terpasang pada komputer server ini ada 1. Ini dia. Setelah itu, setelah kita mengetahui status driver Ethernet, berikutnya kita pindah direktori ke etc network. Setelah kita pindah direktori ke etc network, kemudian kita cari atau lihat file interface kalau ada. Interfaces. Di sini ada, kemudian kita buka file interface untuk melakukan konfigurasi dengan menggunakan text editor nano. Jadi kita ketik nano interfaces. Di dalam sini kita konfigurasi seperti berikut. Yang pertama, allow plug np 0st, kemudian iFace np 0st3, inet static. Kemudian alamat IP-nya 192.10.10.1.24. Kemudian gateway-nya 10.1. Kemudian broadcast 92.168.10.255. Kemudian DNS name servers 92.168.1888. Kemudian DNS search freely.org. Ini merupakan domain name dari jaringan kita. Kemudian setelah itu kita Ctrl O, Enter, kemudian exit. Kita lihat apakah konfigurasinya sudah tersimpan dengan perintah get interface. Jadi di sini konfigurasinya sudah tersimpan. Kemudian kita lakukan restart service networking agar konfigurasi yang telah dilakukan dapat diterapkan dengan mengetik perintah etc init -d networking restart. Setelah itu
kita bisa cek menggunakan perintah IP address. Jadi di sini kita juga bisa mendisablekan internet dengan perintah sbin down np 0sd. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan perintah ifconfig untuk melihat hasil dari konfigurasi. Sbin ifconfig. Jika tidak ada kesalahan dalam konfigurasi, dia akan muncul seperti ini. Ini yang telah kita konfigurasikan tadi. Lanjut, kita akan melakukan pengujian terhadap IP address ini. Jadi, yang pertama kita harus menyiapkan komputer klien. Dalam hal ini saya menggunakan Windows dari laptop saya sebagai klien. Jadi, untuk itu kita akan menghubungkan komputer server dengan komputer klien dengan cara, karena server dan klien berada di satu perangkat, kita tidak membutuhkan kabel fisik. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di Windows ini. Yang pertama-tama kita akan mematikan VM terlebih dahulu. Shutdown. Ya, tunggu beberapa saat untuk shutdown-nya. Kemudian setelah itu kita pergi ke settings, kemudian pergi ke network. Di network sini pada adapter 1 kita aktifkan, ini sudah ter-enable. Kemudian pilih host only adapter, kemudian kita klik OK. Kemudian kita jalankan kembali virtual machine kita untuk melihat apakah Ethernet sudah terhubung ke jaringan atau tidak. Tunggu beberapa saat.
Kemudian setelah masuk kembali, kita login. Setelah itu buka terminal kembali. Kemudian masuk sebagai root. Lalu setelah masuk, kita akan cek dengan pin ini tool. Kita cek apakah Ethernet sudah terhubung ke jaringan atau tidak. Jika link oke, seperti ini, berarti kabel bar Ethernet itu berhasil. Dan jika kabel tercolok atau terhubung ke perangkat jaringan dengan kondisi hidup, akan muncul pesan link oke. Jika tidak terhubung, akan muncul pesan no link. Di sini karena terhubung, jadi muncul tampilan link oke. Selanjutnya, langkah berikut kita akan setting IP address pada komputer klien satu network dengan komputer server. Pada pengujian ini, saya akan menetapkan IP address 192.168.10.2 untuk komputer klien. Untuk setting IP pada komputer klien, kita perlu masuk ke network connection dengan cara tekan Windows R, kemudian buka ini, ncpa.cpl. Kita tunggu sampai terbuka. Di sini, setelah network connection terbuka, kita pilih ini, Ethernet, kita klik kanan, kemudian pergi ke Properties, pilih ini Internet Protocol version 4 TCP IPv4, kemudian double klik, kemudian kita lakukan konfigurasi setting jaringannya sesuai jaringan pada komputer server 192.168.10.2, kemudian klik OK. Setelah itu klik OK di sini, kemudian kita bisa tutup. Setelah itu kita buka CMD. Windows R, CMD, Enter, kemudian kita lihat hasil konfigurasi yang telah kita lakukan tadi dengan IP config. Jika IP-nya sudah sesuai, berarti konfigurasi sudah benar. Jadi di sini konfigurasi sudah benar. Kemudian setelah itu kita akan ping ke alamat tujuan ke komputer server dengan cara ping 192.168.10. IP dari komputer server itu .1. Jika muncul reply seperti ini, berarti sudah berhasil terhubung.
Selanjutnya kita akan ping dari komputer server. Kita ketikkan ping 92.168.10. IP dari komputer klien itu .2. Jadi kita enter. Jika seperti ini berarti berhasil terhubung ya. Jadi konfigurasi latihan pengujian TCP/IP sudah berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan latihan yang ada pada modul. Latihan tersebut itu jadi latihannya itu menambahkan LAN card atau Ethernet pada komputer server, kemudian konfigurasi TCP/IP dengan IP 10.20.30.1 netmask 255.255.255.24, kemudian network 10.20.30.0, kemudian broadcast 10.20.30.31. Mari kita mulai konfigurasi. Jadi langkah pertama untuk konfigurasi latihan, pertama-tama kita akan menambahkan LAN card atau Ethernet pada komputer server ini. Jadi kita matikan dulu virtual machine-nya. Kita shutdown terlebih dahulu dan tunggu. Jika sudah shutdown, kita pergi ke settings, kemudian pada network, pilih adapter dulu, kemudian enable. Setelah kita enable, kemudian pada bagian ini kita pilih host only, kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita masuk kembali ke Linux.
Setelah itu kita masuk kembali. Setelah masuk kita buka kembali terminalnya. Masuk sebagai kemudian kita cek apakah ada interface baru dengan cara cek lewat perintah IP address. Jadi di sini ternyata sudah ada interface baru ya. Yang awalnya hanya ada ENP0S3, di sini sudah ditambahkan ENP0S8. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi TCP/IP untuk Ethernet tersebut dengan IP sebagai berikut. Sesuai dengan yang ada pada modul latihan. Nano interfaces. Masuk dulu ke Edge Network. Kita buka file nano interface. Nah, di sini sudah ada konfigurasi sebelumnya. Untuk itu kita akan menambahkan konfigurasi dari NP0S8 ini di bawahnya. Kita ketikkan allow pathload ENP0S8 face ENP0S8 inet static. Kemudian untuk alamatnya 10.20.30.1 netmask 255.255.255.224. Kemudian gateway-nya status 10.20.30.1. Kemudian broadcast 10.20.30.31. Setelah itu pastikan lagi jika sudah sesuai.
kemudian kita save dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X kita lihat, dengan chat interfaces. Jadi di sini sudah ada ya. Kita cek kembali dengan menggunakan perintah IP address. Kita akan membuat np08 ini dari dalam menjadi up dengan perintah sbin if up np0s8. Kita cek kembali. Di sini np08-nya sudah up ya. Setelah itu kita akan cek setelah selesai dicek, kita akan setting IP pada komputer klien menjadi satu jaringan dengan servernya kembali. Seperti tadi, kita buka network connection. Pada network connection, kita kembali buka internet, properties, kemudian CP IP 4, double klik, kemudian kita ganti IP-nya sesuai yang tadi, 10.20.30.2 subnetnya 255.255.255.224. Dan kita klik OK. Close. Setelah itu kita akan cek lagi dari komputer klien. Cek dulu IP config-nya apakah sudah terganti. Oh, di sini sudah terganti ya. Jadi di sini IP-nya sudah sesuai yang kita ganti tadi konfigurasinya. Kemudian kita akan cek ping dari komputer klien ke komputer server. Jadi IP-nya ping 10.20.30.1. Ini menandakan konfigurasi berhasil jika replay. Kemudian kita akan melakukan ping juga dari komputer server ke komputer klien dengan mengetik ping 10.20.30.2 karena IP dari komputer klien itu 10.20.30.2. Jika tampilannya seperti ini, berarti konfigurasi sukses dan berhasil. Jadi, itulah konfigurasi TCP/IP dari saya. Sekian dan terima kasih.